Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya mudah-mudahan masuk surga. Karena Allah ya minna kita baik doa mudah-mudahan yang punya cicilan cepat lunas. Yang jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Amin lah ya Allah tingkah. Jadi ngasih dia sampai salam tamu Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudara sekalian, sidang jemaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah, dirindukan oleh Rasul, dan semoga kita semua diuji oleh syaitan. Sebelum saya masuk kepada pembahasan, saya ingin bikin kesepakatan terlebih dahulu. Inain ceramah anda bagunya inain yang tergantung. Unanak kala ceramah mereka dong. Tenak ceramah dan cerita apa? Nakala bisbis dia sudah terbiaya bisbis. Habis minyak, apa dia kan? Sama-sama mengirono. Unanak ceramah di mana ini sampai mau termati. Kalau ceramah lagi, dan perjanjian kita apa? Inak ceramah dikatakan bilangnya ini. Dari mana ceramah geger-geger ini supaya kegiatan kita ini senantiasa dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumahnya Allah, rumahnya Allah. Ingat, rumahnya Allah. Mana lagi di belakang Pak Desa lagi geger-geger dalam Pak Desa, apalagi kita belakang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kata kuna kadesa jalan dia ada kapan kami kuna arenya Allah Taala lalu waktu tsunami ada gempa bumi Allah sakit. Nauzubillah min. Nah, waktu dia gempa yang lalu arenya Allah Taala teman karena itu juga pada mati, mama sakit mana pengasih jadi. Kada juga tahu dosa-dosa ya mati. Anda mati ngasih, tahu beriman, tahu pena, mati ngasih. Makanya mestinya kalau kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tenang. Kita tenang untuk mendengarkan nasihat kebaikan. Kenapa? Karena kita sedang berada dalam naungan berkah di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidangnya maaf peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Tuhan Zat yang Maha Ghafur, Allah yang tidak pernah tidur. Allah Maha Rahman, Maha Pengasih yang tidak pernah pilih-pilih kasih. Allah Maha Rahim,
Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tiada pernah berhenti, yang telah menganugerahkan nikmat kepada semua hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk diciptakan oleh Allah semua diberikan nikmat tanpa tebang pilih, tanpa pilih-pilih kasih. Allah berikan nikmat kepada presiden, juga kepada penjahit gorden. Kepada seorang presiden, penjahit gorden, menteri, penjual ikan teri, gubernur atau tukang cukur, insinyur tukang bubur, bupati penjual burung merpati, camat penjual tomat, kepala desa penjual pulsa, lurah penjual baju murah, kepala dusun penjual rumah susun, RT sopir PT-PT, RW penjual kue, kontraktor tukang bentor, ustaz penjual tas, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menentukan kualitas diri kita di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah. Tahukah nama wajib dari sisi Allah Ta'ala? Atqakum adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ganjaran selain surga Allah bagi hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang insya Allah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua masuk surga, amin ya rabbal alamin. Kecuali yang memang hati di belakang. Tidak ada surga itu. Pernah ada kameramen tampil di surga, kami orang tugas nada merah. Tapi yang cuma mereka kan, di sini sekahapi dengan ceramah, dia nantang di surga itu. Karena menurut sinapnya pada pesen-pesen di siapa? Karena kita lakukan pesen-pesen ini, dia berbicara yang pesen-pesen di siapa? Alhamdulillah wa syukurillah. Anda bagian kita hadir berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan bukan perayaan. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara peringatan dengan perayaan. Perayaan cuma ada dua dalam agama Islam, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Selain itu tidak ada hari raya. Yang ada cuma peringatan. Maulid peringatan, Isra Mi'raj peringatan, Nuzulul Quran peringatan. Selain dua hari raya bentuknya peringatan. Kenapa banyak orang sering membid'ahkan peringatan Maulid? Karena mereka memandang bahwa tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, cuma hanya ada dua hari raya dalam Islam. Dan memang bukan untuk dirayakan, ini hanya sekedar peringatan. Perayaan harus tepat tanggalnya, waktunya. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh setelahnya. Mau bagaimanapun bentuknya, keadaannya, kalau sudah hari raya harus dilaksanakan. Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 apa itu? Tanggal berapa Idul Fitri? Tanggal 1 Syawal. Harus Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Tidak boleh 2 Syawal, 3 Syawal. Mana politikana? Sisa 2 DS, 6 PM. Tapi kalau sampai minggu kemudian apa saya tidak boleh. Karena dia adalah hari raya, harus tepat pada waktunya. Makanya ada sedang itbaq untuk menentukan hari raya. Meskipun dalam keputusannya kadang-kadang ada yang ikut, ada yang tidak. Kembali kepada kita keyakinannya. Kalau kita yakin bahwa itu adalah tanggal 1 Syawal, apa saja. Tapi harus sesuai dengan dasarnya, dengan pertimbangan logika dan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh angkanya cincin di tamparan, udah naik di tamparan, berarti apa saya tahu? Tidak boleh, karena ini tidak berdasar ilmu. Harus memang diputuskan orang-orang yang berpengetahuan dalam bidang ini. Dan siapa itu? Majelis Ulama Indonesia punya adil dalam hal ini. Di dalam majelis itu berkumpul organisasi-organisasi yang banyak. Ada NU, Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, apapun itu selama Islam berkumpul di sini untuk menemukan, menetapkan tanggal 1 Syawal. Karena harus sesuai tanggal dalam ini. Kalau peringatan boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Makanya ketika panitia adik-adik ulama dan mesti bertanya, sampai kapan sebenarnya ini peringatan Maulid? Ya Ustaz bilang sampai kapanpun, karena ini hanya untuk peringatan. Mau keluar dari tanggal bulan Rabiul Awal sekalipun tidak masalah, karena dia adalah peringatan. Kapan saja kita mau ingat, insya Allah bisa dikerjakan. Nah, malam hari ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kadang-kadang perbedaan paham yang menjadi polemik di kalangan masyarakat
Angkatnya ia aja mau kabeh bid'ah karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan tidak pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Memang betul bahwa Rasulullah SAW tidak memperingati hari kelahirannya dengan melakukan kegiatan seperti itu. Tidak pernah sama sekali Rasul melakukan itu. Rasul hanya memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin. Apa? Kamis. Pada hari apa Rasulullah lahir? Hari Senin. Rasul memperingati hari kelahirannya pada hari Senin. Kenapa Rasul tidak melakukan peringatan hari kelahirannya dalam waktu seperti ini? Karena peringatan seperti ini tujuannya untuk mensiarkan Rasulullah, untuk memperkenalkan Rasulullah. Nah, mereka sudah kenal Rasulullah, sehidup sesama dengan Rasulullah. Ngapain diperkenalkan Rasul kalau sehidup sesama? Kita tidak pernah ketemu Rasul, maka penting untuk diperkenalkan Rasul. Ibu kenal sama Inul Daratista? Di mana dikenal? Di televisi. Kita bisa tahu yang mana Inul Daratista karena disiarkan di televisi. Meskipun tidak pernah ketemu, tidak pernah bertemu langsung, berjabat tangan dan sebagainya. Kita tahu itu Inul Daratista karena disiarkan di televisi. Sekarang, ibu pernah ketemu Rasul? Ada yang pernah ketemu Rasul di sini? Nah, berjabat tangan dengan Rasul tidak. Lalu kapan kita tahu Rasulullah kalau kita tidak siarkan? Maka melalui peringatan Maulid seperti ini kita siarkan Rasulullah, kita perkenalkan kepada Rasulullah SAW kepada umat-umatnya. Maka penting untuk melaksanakan peringatan Maulid untuk kita siarkan agama kita, terutama tentang kehidupan Rasulullah. Jangan sampai Pak Bu, kadang-kadang kita umat Islam justru bahkan bulan-bulan dalam Islam saja kita tidak tahu. Bulan pertama dalam Islam bulan apa itu? Muharram. Ibu-ibu saya tanya, ibu disiplin. Ibu-ibu saya tanya. Bulan pertama adalah bapak-bapak, bulan kedua Safar. Yang ketiga sama-sama, yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima yang keenam, yang ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Tadi malam saya ceramah. Hampir sebagian besar jamaah tidak tahu bulan-bulan dalam Islam. Luar biasa. Ada tuh juga apa yang tahu tapi malu-malu dia. Jadi itu adalah bulan dalam Islam. Dan Rasul itu lahir dalam bulan apa? Pada tanggal, hari, jam, Rasul dilahirkan oleh seorang ibu bernama, bapaknya bernama, berapa anaknya Rasul? Siapa anak pertamanya Rasul? Dan siapa yang Indonesia di Rasul nanti diperkenalkan bulan Maulid begini? Anda lagi tahun-tahun jadi maulu, nana ada yang tidak bisa. Jadi anak pertamanya Rasul namanya Qadi. Mana Qadi? Pahlawan Qadi. Qasim. Berapa istrinya Rasul? Serta pembunuhan 12. Seluruh situ ada 12 ya. Berapa istrinya Rasul itu? Berapa? Ada memang riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah istrinya 9, tapi riwayatnya lupa. Yang sahih adalah 11 orang. Tapi kadang-kadang kita salah kaprah dalam memahami tentang berapa istri Rasul. Rasul itu, bapak-bapak yang terutama harus dengar, Rasul itu selama hidup Siti Khadijah tidak pernah menikah banyak-banyak. Jadi selama hidup Siti Khadijah satu istrinya Khadijah Tonji, tidak pernah menikah yang lain. Nanti meninggal Siti
Khadijah baru menikah banyak-banyak. Satu di perawan namanya Siti Aisyah, romantisnya cinta dengan Nabi yang pernah bermain lari-lari, selalu bersama hingga dunia atau di samping Rasulullah. Nyaman dengerin. Aisyah dinikahi di usia berapa tahun? Berapa tahun? 11 tahun. Kenapa di usia 11 tahun dinikahi? Tujuannya bukan untuk nafsu, tapi tujuannya untuk dakwah. Aisyah dinikahi di usia belia masih muda. Kenapa? Karena diharapkan menjadi hukum hadis, tahunan hadis. Semua perilaku, tindakan, ucapan Rasul bisa lihat secara langsung dan mampu kita rekam di otaknya dengan baik. Menurut kaidah, kamu nanti ada mungkin ya kita percaya dan nanti kita hafal juga hadis kan. Coba lihat teman disuruh hafal Al-Quran, tua-tua ya kita percaya betul di otak kan. Itu lagi biasa menjadi stadium biasa kalau pergi di pengajian. Nah dibilang minggu depan hafalkan di surah Asy-Syams. Minggu depan tidak ada yang datang. Paling yang datang ketua sama bendaharanya. Kalau diberlakukan untuk menghafalkan, kadang-kadang susah. Makanya Rasul menikahi Aisyah di usia muda untuk apa? Supaya mudah menghafalkan ayat, menghafalkan hadis. Maka tidak heran kalau kita buka kitab-kitab hadis, banyak sekali hadis yang selalu dimulai dengan kata an Aisyah radhiyallahu anha. Bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu sayyidina Aisyah periwayat hadis itu adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah. Nah itu diharapkan supaya mudah menghafalkan ayat, mudah menghafalkan hadis. Masih muda dinikah. Bukan untuk tujuan nafsu semata. Menikah lagi yang lain-lain yang banyak-banyak selain Aisyah, tapi rata-rata janda-janda tua. Bapak, janda-janda tua. Makanya kalau ada bapak mau menikah, ikuti sunnah Rasul, cari janda-janda tua. Ada istrinya Rasul umurnya dinikahi 80 tahun. 80. Makanya kalau bapak mau cari nikah lagi 2-3 kali, cari bagi janda 80 tahun. Kira-kira itu persis. Enak lagi Ustaz Nabuti ya. Ya kalau punya janda 170 tahun rasanya bos. Paling yang saya putus-putus mana dapat resa itu diisi. Dia mau marah. Kalau itu salah ibu yang pernah dibuti 170 tahun. Ini dia berjuangnya menganalisa. Enak. 80 tahun. Untuk kalau kaya di 80 tahun, nama teh dapat diwarisan. Kalau manjang nih, kita punya tahu kasih asih. Setelah 70 tahun, kita tahu jawab apa-apa yang penting. Kan baru urusan ibu ya. Tapi Rasul melakukan itu. Kenapa dinikahi di usia tua? Karena ingin dinafkahi. Bukan ciri di bayi-bayinya. Dia namun nafkahi. Tidak ada keluarganya sebatang kala hidup sendirian. Tidak ada yang bisa nafkahi. Rasul nikahi baru nafkahi. Nah kasih nafkahi timbul fitnah. Berasa pun jauh biasa dipotong di sambaran dan ceritain. Kalau ada laki-laki pergi di rumah janda yang ada singa itu. Maka dinikahi supaya tidak timbul fitnah. Itu yang dilakukan Rasul. Makanya ikuti sunnah Rasul jangan sembarangan. Nah, maulid seperti ini tujuannya untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang semua persoalan itu. Rasul itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Belum lama yatim, meninggal bapaknya, akhirnya dia yatim piatu. Maka diambil oleh siapa setelah yatim piatu? Oleh paman apa kakek? Kakek apa paman? Dulu sih, dengan paman dengan kakek. Kira minat. Kakek apa paman? Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Mantap. Diambil oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak lama diambil, meninggal lagi Abdul Muthalib. Maka diambil oleh pamannya yang bernama bukan Abu Lahab. Abu Talib. Abu Lahab kan maksudnya dari Rasulullah. Yang selalu wanita yang berdasarkan Abu Lahab. Kalau Abu Talib pamannya. Pamannya Abu Talib mengambilnya tapi ya miskin. Maka Rasul pergi mengembala kambing. Bagaimana punya kambing? Ada kambing di sini.
Sekarang banyak anak-anak kadang-kadang tidak bilang kirimannya tahu Tuhan. Disuruh main ngaji dan main sepeda, disuruh main sembahyang dan main layar-layar. Udah ada dekatan mau HP dan pijak-pijak karena dia Mobile Legends cicau. Empire. Udah karena TikTok. Kalau pandang kelimitan menjauh di sana. Nah karena namanya biasanya kena lupa padahal pas mamanya belikan HP, mamanya belikan kuota, mamanya belikan pulsa, apa biasanya kalau dia disuruh kita orang belakang atau kualis biasa mau di sarana mana negara tadi banyak mana Allahu Akbar. Nah pun yang pakamma negara tadi yang mana doraka manggil yang mana demi Allah 96% bebas tes masuk neraka. Bebas tes di toma kok, bebas tes. Baca lagi lisannya Al-Qamah itu sholatnya luar biasa, ibadahnya rutin, sedekahnya Masya Allah. Tapi begitu mau meninggal Al-Qamah sakaratul mautnya dipersulit oleh Allah. Itu Al-Qamah dipersulit sakaratul mautnya padahal sholatnya luar biasa, ibadahnya Masya Allah, sedekahnya tidak pernah ketinggalan. Selalu membina ibadah Al-Qamah tidak betul-betul. Dan benar banyak alasan dengan anak apabila kemana tahu Tuhan. Lagi Rasulullah luar biasa dihindarkan dari durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya kita itu yang dilahirkan dalam keadaan yatim piatu bersyukur, terhindar namanya durhaka kepada kedua orang tua. Kadang-kadang kita yang namanya anak lupa diri, lupa daratan. Nah, kita semua ini punya orang tua pasti, semuanya punya orang tua. 10 orang anak bisa diurus oleh 1 orang ibu, tapi 1 orang ibu belum tentu bisa diurus oleh 10 orang anak. Dan Bapak, 10 orang anak bisa diurus oleh 1 orang ibu, tapi 1 orang ibu belum tentu bisa diurus oleh 10 orang anak. Kadang-kadang pun kalau menyengasih anak dan yang mereka baca kan, nah tua atau tuana amak na bapak tentang asyik buah jika mengalir tentang jalan malam. Nah kalau bisa jadi penghasilan, kalau bisa jadi manusia, mereka kasih dulu. Padahal dulu waktu kita kecil, ibu kita tidak pernah singkat, tidak pernah berkata singkat. Mana lentama di bawahnya juga dengan dia yang mendengar mana ada boleh bagi kita. Nama saya pernah tua atau kuatan yang tidak utus itu. Jangan merasa mati kalau pertama. Makanya kalau mau mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, tak perbaiki, hargai, hormati orang tua. Kamana sampai tawari silang kata. Una dede ni pelajari mangi tahu tuata. Mana satena mutu digappa kama sini. Gappa ni kisingar tapi singar kayo di gappa. Nah kama ni pemupon ni. Anak tidak pelajari mangi tahu tuata. Anak-anak kama ni na PSD, ni mo cewek kapoy. Panggilan na ayah bunda. Di mana di ayah? Di hati ji bunda. Tubles ma ayah. Standar samping ma ayah. Komple-komple ma ayah. Sana kan aja istilah nama kamu dah. Allah bagi mana sakit yang kan uas dan doa kami dapat kita di dalam ini ngaji dalam sudah uras sampai Amo dari sampai dan cerita pulang pun di kota kami. Kenapa benar itu? Nah jawab aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Apa nama bahasa Banyuwangi? Aku tenggelam dalam lautan luka dan lelah. Apa masalah apa model? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kenapa tuh paling patut itu mati mah? Aku tanpa berbukiran debu. Karena sekarang kalau dibilang menyanyi, kalau dibilang hafal lagu, hafal nyanyi, tidak pernah hafal. Tapi kalau disuruh mengaji, hafal Al-Quran, kadang-kadang susah tuh, Masya Allah. Disuruh baca kuliah ayat kafirun, kita baca tapi tidak boleh baca. La aku mata aku, wih apa? Ayat.
ya ayyuhal kafirun dengan nilai-nilai la abudu ma ta'budu wa la antum abiduna ma a'budu la abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abudu ma abadtum wa la antum abiduna ma a'budu la abudu ma ta'budun. Ya insyaallah. Tapi saya yakin dan percaya di Masjid Jami'ul Haq Lemparan ini banyak generasi-generasi kita yang diharapkan sebagai generasi pelanjut kita untuk perbaikan agama kita. Itu dibuktikan dengan kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini, didominasi oleh remaja-remaja masjid kita, masya Allah. Dan kreatifnya luar biasa. Saya menjadi untuk pengurus beberapa waktu, datang remaja masjid, alhamdulillah. Mestinya remaja masjid ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi masjid-masjid yang lain di Kecamatan Bajir terutama. Kenapa? Karena belum pernah saya menemukan remaja-remaja masjid yang sakit remaja masjid kita di sini. Dan kita orang tua mestinya mengapresiasi dan mendukung itu. Berikan ruang bagi mereka untuk berkreasi selama kreasinya dalam hal-hal yang baik. Berikan ruang kepada mereka dan bantu mereka, support mereka. Karena bagaimanapun kemauan mereka kemampuannya terbatas dari segi dana, dari segi apa dan lain sebagainya. Maka mari kita dulu bekerja sama. Karena beda itu kalau tangan-tangan masih muda yang keluar dibanding yang tua. Mendesain saya seperti ini, ya kita dulu kalau bikin spanduk menggunting dulu duluan, menggunting dulu kertas, tanpa ditempel tangan di spanduk kan. Dan yang kita percaya hanya orang-orang yang berkompeten dan dia bisa membuat seperti ini. Kebanyakan saya dan spanduk di masjid-masjid itu tidak seperti bentuk desainnya. Alhamdulillah, insyaallah. Ada media-media seperti ini dan sebagainya. Mestinya kita dukung. Kenapa? Karena Islam sekarang mesti disyariatkan banyak-banyak. Teknologi sudah sedemikian canggih, masya Allah. Sudah sedemikian canggih, sangat membantu kita. Maka kata Kiai Haji Zainuddin MZ Al-Mahmud, dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi taat, dengan seni hidup jadi indah. Itu acara kalau tidak ada nilai seni di dalamnya tidak akan sukses itu acara. Itu seni adalah daya tarik. Kenapa orang sering datang di Elektron Caledon? Karena daya tariknya tinggi. Maka kita sebagai orang Islam mestinya mencari inovasi bagaimana supaya daya tariknya bisa datang jemaah. Didesainlah dengan sedemikian rupa. Itulah yang mendasari orang tua kita dulu itu kalau maulid pakai telur, dihias. Itu sebenarnya bukan perkara syariat, itu cuma syiar, daya tarik. Saya muda Farudin ketika memperingati hari kelahiran Rasulullah memotong 100 ekor unta. Untuk apa? Supaya banyak yang datang. Jadi ada daya tarik. Maka kita orang Islam mestinya memberi ruang kepada insan-insan kreatif untuk menampilkan apa kreasinya selama dalam koridor kebaikan. Karena seni itu penting, akan membuat kita dengan kita. Yang azan di masjid kalau tidak ada nilai seninya, tidak enak kedengaran. Bayangkan kalau cuma azan cuma bilang Allah Akbar, sallallahu Muhammad Rasulullah, ayo salam, ayo salam, tak enak. Tapi karena ada seninya di lagu-lagu kan enak kedengaran. Yang penting jangan azan pakai lagu dangdut. Sama teman saya waktu di Aliyah disuruh azan, sekalinya suka lagu dangdut, mak dangdut. Bagi Pak Imam. Tidak ada disuruh dangdut kan? Santri disuruh azan suka lagu dangdut, sekalinya azan tak dangdut. Hayya as-salat, hayya as-salat, hayya al-falah, hayya al-falah. Sekarang pemiluna hampir dikeluarkan dari sekolah gara-gara azan pakai lagu dangdut. Tidak boleh. Pasir sini mereka pada wai. Karena lagi dikasih di batu tampuk karena bunda katanya yang ngajari itu ada yang kampanye apa? Tidak boleh. Jadi seni itu penting. Saya termasuk orang yang suka kesenian. Saya suka nyanyi, suka karaokean. Alhamdulillah. Ada sekolah aja kalau pergi karaokean yang penting yang bayar. Gratis sudah kita orang. Tapi kenapa dia saya nyata? Saya lagu-lagu Turiau dan jalan ngomong kan bilang mesra ini terus. Dia ada sih lagu cerita, dia ada sih. Ya tidak percaya.
beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Kenapa saya suka lagu itu? Karena ada kebaikan yang disampaikan. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Makanya yang mesti dipercantik itu adalah hati, bukan penampilan luar. Sekarang banyak orang cuma memperbaiki dan mempercantik penampilan luar. Pakai jilbab, diputar-putar kiri kanan, lapis-lapis merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pakai pentul, tapi ulang. Makin beras kamu pakai labakna. Anda kan dengan pada kiri kanan, atau melambak kamu sejam, atau mencari-cari kamu lidi, atau menangkapkan dinas saja nalaku sudah pada cilaki. Batu bosian untuk dijalankan tanya pokoki. Cuma semua memperbaiki penampilan luar, lalu lupa memperbaiki hati. Padahal yang dinilai oleh Allah bukan penampilan fisik. Syarat untuk masuk surga bukan postur tubuh. Seandainya Nabi lagi yang masuk surga yang tinggi-tinggi badan lalu sekarang kita utama disuruh kaca bawah. Tapi yang namanya postur tubuh itu pemberian dari Allah, mesti kita syukuri. Syarat untuk masuk surga bukan postur tubuh. Seandainya bisa diminta mau jadi tinggi sedikit. Bagus kau kali. Tidak berat itu. Tapi ini pemberian Allah sudah dari semuanya begitu, mesti disyukuri. Nah sekarang banyak orang kadang-kadang mau bersyukur. Hitam kulitnya mau putih, pakai RDL, sabun racikan, sabun papaya. Atau ya Allah, sedang mau idolnya dari Palu sampai ke Rupiah. Karena jangan tampil di perjalanan orang lain. Asepi, kecil kali dulu nak apa muka nak putih, dulu nak lecah. Alamat lagi. Katanya syukur. Padahal yang dinilai oleh Allah bukan penampilan luar. Yang mesti diperbaiki adalah hati. Maka seni itu penting agar hidup jadi indah. Tapi seni tidak cukup, harus ada ilmu supaya hidup jadi mudah. Dulu sebelum ada teknologi canggih bernama HP seperti ini, Android dan seterusnya, luar biasa itu setengah mati kita. Mau kita kabarnya saudara tak kirim surat. Lama baru ada balasannya. Sekarang ada HP, ketik nomor, telepon, tersambung bicara. Ada di video call, secerita aja kita luar biasa. Mau berhaji dulu naik kapal laut, tidak ada pesawat. Perjalanannya pergi berhaji 6 bulan, Masya Allah. 6 bulan. Nah sekarang tinggal 12 jam dari Makassar ke Jeddah. Karena apa? Ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka ilmu itu penting. Tapi jangan cuma berilmu, harus ada agama supaya hidup jadi terarah. Unatannya pengisingan, nanti agama, nanti bisa pasti salah. Kita membaca, kita mengkodi. Yang mana halal, mana haram. Kalau ada orang ilmunya, ada agamanya, insya Allah nasi pasti salah dalam membaca, dalam mengkodi. Maka ilmu, agama, seni harus disatukan dalam satu kesatuan yang utuh. Maka alhamdulillah kita orang Islam mesti mengusahakan itu. Jika melakukan kegiatan, marilah kita ramu, kita kreasikan dengan memiliki seni di dalamnya, ada ilmu di dalamnya, ada agama di dalamnya. Insya Allah terpakai dengan sempurna kegiatan kita, punya daya tarik dan insya Allah Islam akan tampil sebagai agama rahmatan lil alamin. Jangan tampilkan Islam sebagai agama teror, agama radikal, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mau bunuh diri. Ini yang tidak diajarkan oleh Rasul. Semarah-marah apapun kita, agama kita tidak mengajarkan untuk marah-marah. Agama kita mengajarkan ramah-ramah. Begitu dihinanya Rasulullah, dilempari tai, dinudai, diapai, Rasul tidak pernah memperlakukan sama kepada orang yang mencelanya, menghinanya. Yang bahkan orang yang mencelanya setiap hari, setiap saat dibuat tai, ketika sakit dia kunjungi, dia jenguk orang yang membuat tai, Masya Allah. Nah sekarang kita berbeda dengan Rasul. Kadang-kadang hanya persoalan-persoalan kecil, perbedaan lafiya, perbedaan paham, hanya kunut dan tidak kunut, dan kemudian kita saling mengatakan satu sama lain. Padahal yang namanya pemahaman agama itu pasti akan beda. Tak boleh disamakan semua. Maulid saja seperti ini pasti beda-beda paham. Ada yang maulid pakai telur apa dan lain sebagainya. Ada yang maulid pergi sunatan massal. Ada yang maulid bakti sosial. Ada yang maulid dengan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kebaikan. Maka dalam persoalan seperti ini adalah syiar agama, bukan perkara syariat.
Contoh, salat subuh 2 rakaat dicontohkan oleh Rasul. Tidak boleh kita orang Islam menambah-nambahi. Sesemangat-semangatnya kita sembahyang, jangan bilang karena kita sinyal tambah kita rakaat sampai subuh kita sinyal. Tidak boleh, karena dia adalah perkara syariat, harus sesuai dengan perintah Rasul. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh 3 rakaat, tidak boleh 1 rakaat, apalagi tidak sampai subuh. Kalau perkara syiar, metode cara memperkenalkan Islam. Saya bersyiar melalui dakwah, melalui mimbar, melalui majelis ta'lim, melalui pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya, melalui layar televisi dan seterusnya. Karena saya punya kemampuan di bidang itu. Tapi kan tidak semua bisa melakukan itu. Makanya mari kita kreasikan dakwah sesuai dengan kesatuan kita. Adik-adik pun tidak bisa berdakwah dan mimbar melalui channel YouTube, melalui tulisan, melalui tingkah laku perbuatan. Itu semua adalah bentuk dakwah syiar. Dan mesti sama dengan yang dilakukan oleh Rasul. Kalau Rasul dulu pergi berdakwah jalan kaki, naik onta, dakwah sama dengan Rasul. Ada naik motor lagi, naik mobil lagi. Kadang-kadang gitu mainnya jam malam meja lagi apa? Sehingga bid'ah itu, dia belajar yang Rasul. Bid'ah itu mau kepala, aja bangunan jadi motor, dia laku-laku di sini. Jadi itu yang namanya bid'ah, tidak semua dalalah, tidak semua sesat. Bid'ah itu ada 2 macam, bid'ah dalalah, bid'ah hasanah. Yang mana bid'ah dalalah? Kalau dia berkaitan dengan syariat, kalau kemudian ditambah dikurangi dalalah sesat. Tapi kalau dia bid'ah tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi karena mengandung kebaikan, namanya bid'ah hasanah. Contoh, kita orang Bugis Makassar ada namanya wilayah tarik-tarik. Kalau lewat ke depan orang membuka badan, tarik Pak Desa, tarik Pak Imam. Kalau mau cari ayatnya, hadisnya, keuntungannya dari Rasul, Rasul tidak pernah mencontohkan tarik-tarik. Rasul tidak pernah mensyariatkan kita membuka badan kalau lewat depan orang. Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat terdahulu tidak pernah melakukannya. Tapi kenapa kita orang Bugis Makassar melakukannya? Ini namanya kearifan lokal, budaya lokal yang mesti kita junjung tinggi. Pengadapkan negara taubat. Nanti ada tarik-tarik dari kanan lupa tahu aja kita percaya jadi pasti kita. Makanya anak-anak tidak Pancasila, tidak sama-sama, tidak perlu tarik-tarik. Tidak diajarkan oleh Rasul, tapi karena mengandung kebaikan kita kerjakan. Pengadapkan negara taubat. Dalam kaidah usul fikih dikenal dengan istilah al-adatul muhakkamah, adat kebiasaan dalam masyarakat yang mengandung kebaikan boleh dijadikan sebagai hukum agama. Maulid, adat kebiasaan dalam masyarakat tidak pernah dicontohkan Rasul, tapi ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Kita datang mendengarkan bacaan Quran. Ada tidak ayat atau hadis yang melarang kita membaca dan mendengarkan Al-Quran? Kami aja. Bahkan itu perintah dari Allah. Salawat disampaikan, kita sama-sama bersalawat. Ada tidak ayat atau hadis yang melarang kita bersalawat? Justru itu perintah dari Allah, bahkan Allah langsung mencontohkan. Salat perintah Allah, tapi Allah tidak salat. Tapi salawat diperintahkan oleh Allah, tapi langsung dicontohkan oleh Allah beserta dengan malaikat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung dicontohkan oleh Allah yang namanya salawat. Saking mulianya yang namanya salawat. Makanya ibu-ibu kuncinya kalau mau kita pada saya wanita hati bernamai namanya kurus gimana salawat kita. Salatullah salamullah. Sikit dirampingkan tapi timro kita yang nama bahasa tampil jadi, woi bukan mati musawati. Itu. Apa pernah ngurus pengumuman dari kambalan tapi kamar saya mengumumkan dibuka sambil sholawat supaya tinggi sumur di anak dan saya. Sholawat, barang rasa jago sholawat. Itu yang nak sholawat ni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu yang nama sholawat apa? Lagu dan dia tahu ada setan, ada setan. Apa ya? Ada setan yang aku dulu. Asal lagu setan apa ni? Sholawat. Itu sholawat luar biasa. Paling-paling sih bentar nanti Allah mijene kita ginawa salawat pintamu apa painungan insyaallah. Coba lagi. Dan lagi lunta ambil air minum salawat minum insyaallah. Salawat itu luar biasa. Kenapa? Karena langsung dicontohkan oleh Allah. Saking pentingnya ini namanya salawat. Makanya orang tua kita dulu itu saya itu baca-bacaan salawat.
sunnah-sunnah yang kadang-kadang sepele tapi kadang-kadang kita lalaikan. Padahal ini luar biasa padilahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan kita hadir bermaulid untuk itu memperkenalkan sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Janganlah kemudian lantas berkata peringatan-peringatan seperti ini adalah hal bid'ah, karena memang bid'ah tapi ia adalah bid'ah hasanah. Tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tapi karena mengandung kebaikan kita kerjakan. Bahkan justru menurut saya mestinya kita biasakan. Kenapa? Karena kapan lagi kita kenal yang namanya Rasulullah kalau bukan dalam kegiatan-peringatan momen seperti ini. Anda lagi tahu-tahu jadi peringatan dengan sendiri kemana yang anak Rasulullah istri. Apalagi kalau tidak pernah bagi peringatan seperti ini. Dalam bentuk apa bentuk silakan, yang penting ada kebaikan di dalam. Lalu kemudian sunnah-sunnah apa yang mesti kita ikuti dari Rasulullah SAW? Karena saya dan temanya adalah memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah apa itu sunnah. Jangan sampai kita salah paham tentang yang namanya sunnah. Selama ini kita sering mengartikan sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu pemahaman kita. Mulai sekarang rubah paradigma berpikir kita tentang sunnah. Sunnah itu mestinya kita artikan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Kenapa rugi? Contoh misalnya salah satu sunnah Rasulullah, salat subuh 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini sunnah Rasul, tapi pahalanya kata Rasul luar biasa, lebih berat dibandingkan dunia beserta isi. Kalau kita laksanakan berarti kita dapat pahala banyak. Tapi kalau kita tidak laksanakan berarti rugi, kita membuang-buang amalan yang luar biasa banyaknya pahala. Nah, sunnah itu harus dihidupkan. Sunnah pasti dihidupkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia telah mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka pasti bersamaku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah yang ada di tempat ini semuanya adalah pengikut yang cinta kepada Rasulullah, yang insya Allah dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah termasuk di surga. Kecuali kita pelanggar karena itu kaki-kaki aja. Aku mau tahu surga kawas. Bisa sampul di bawah tidak lagi. Insya Allah. Apalagi sunnah-sunnah yang kan disepelekan. Masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Kadang-kadang banyak kita masuk masjid tamu, tidak mendahulukan kaki kanan. Ini sepele, kadang-kadang kita lalaikan. Masuk dengan dahulukan kaki kanan dengan membaca doa. Apa doanya masuk masjid? Allahumma ta'lim. Masuk masjid, salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid untuk menghargai rumahnya Allah. Itu sunnah. Sebelum salat wajib, salat fardu ada namanya qobliyah ba'diyah. Cari. Tidak semua juga ada qobliyah ba'diyah. Cari tahu. Kapan itu kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak cari. Jangan sampai dari sama yang asar sampai sunnah dipoin, padahal tidak ada itu salat sunnah setelah salat asar. Keluar dari masjid, dahulukan kaki. Kaki apa itu? Kaki kiri, kanan masuk kiri. Ini kanan mau. Keluar dari masjid, dahulukan kaki. Baca doa. Ini doa keras apa doa? Bukan saja doa orang masjid, tapi apa doa? Bukan coba jadinya ya doa keras masjid, tapi tidak punya apa? Sulit masyarakat. Doa keluar masjid, lalu gimana? Apakah kartun deh? Doa keluar masjid apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk WC sunnahnya dahulukan kaki dengan membaca doa. Kita mau ngomong di chat atau siapa tahu? Assalamualaikum. Kita tidak bisa ngomong. Assalamualaikum ya. Allahumma inni a'udzubika minal keluar dari WC dahulukan
Bapak-bapak, sebenarnya Rasul kalau buang air kecil dalam keadaan berdiri, dalam keadaan jongkok, bukan berdiri. Kecuali dalam keadaan darurat, naik pesawat, dan kita lihat di jongkok, kita tidak ada sejongkok dan jadi pesawat. Pergi ke WC dan tidak ada sejongkoknya, silakan berdiri. Yang penting bisa amankan bahwa tidak terpergi kemana-mana. Selesai buang air kecil, cuci baik-baik. Aja bapak-bapak biasa tanya aja mau karena pada tidak teji. Tidak ada sebenarnya begini yang tidak teji. Percaya tahu. Kita dalam saruna. Makan minum sambil duduk kata jongkok, tidak boleh berdiri. Layak serana. Tuh. Nah sekarang banyak orang ngamen ni mah, karena menteng ya cari tahu ibu. Ngamen jangan kamu tahu orang cari tahu dan menteng berapa dapat. Ini tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Banyak bapak ibu berhubungan sama istri baca doa. Karena semua doa berhubungan dengan istri kasih kalau orang yang dibaca. Kita bukan kadang-kadang mendengarkan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kalau makan ini sendiri baca. Kalau kadang-kadang mendengarkan. Banyak yang sunnah-sunnah kecil-kecil kadang-kadang kita oleh dari manusia. Berapa banyak waktu ini? Nah, ada sesi dialognya. Ada tanya jawabnya. Ada. Namanya kajian menurut saya itu pasti ada umpan balik. Tidak hanya sekedar kita yang bicara, supaya itu video umpan balik dari jamaah. Kita menjawab kajian, kaji. Kenapa nih? Ada cibul. Maksudnya pada itu supaya boleh jamaahnya. Sekarang yang mau penalnya, pernah kita menjadi bukan biasa hanya dalam penal. Sampai itu bisa seluruh dan udah tidak main. Baik bawa menjadi masih ya. Kalau ngasih kita. Yang biasa gini lebih jadi panah kecil kan? Atau juga pengurus dia biasa. Siapa itu penyulingan mudah-mudah kecil kan? Iya dia. Rasanya cintaan jadi apa? Teng. Lebih. Terutama disuruh dengan apa nih? Kenapa kalau kecil? Entah betul lagi WC rasanya kalau tanya kalau sama nih bayaran. Bila kalau kita tanya di center pada saat, aku tanya ini dia boleh. Aku lompat disuruh nih aku rasa. Ketemu sabu bayar. Hanya untuk masuk WC keluar uang tertiada, apalagi masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnahnya Rasul itu perbanyak sedekah, Tidak ada mikirkan dalam takaci atau jabatan kapiruka. Rasul itu tidak pernah tenang hidupnya kalau ada uang tinggal di rumahnya. Tidak pernah. Dia hanya mempersiapkan untuk hari besok, lusa. Setelahnya dia tidak pikir. Kita kan alhamdulillah banyak-banyak dari gerindra. Gak usah pergi ke masa dalam Rasul, karena kita juga punya mimpi yang mesti diwujudkan. Erotoki yang kawajikan hasil karisota. Erotoki yang mandi bayi, balat dari toki para lagi, apa itu di sprinte, AC apa itu dari mati Allah saja silakan. Tapi jangan sampai kita lupa untuk sedekah. Kenapa? Karena sedekah bukan untuk mengurangi, tapi justru akan menambah. Alangkah indah orang yang sedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Harta yang sedekah akan bertambah, salalala, bunda. Ini bisa kata apa misi yang cara apa kalau dulu itu kasihan teko di sini dan hibur di sini. Sedekah itu bukan untuk mengurangi, tapi justru akan menambah. Rasul itu selama hidupnya tidak kasih beli. Para rumah tahu tidak kasih bombe. Tidak karena bila pilihan pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, 26 pasti beli. Ayah kita percaya sampai sekarang ada di lembaga tidak berapa gara-gara pemilihan. Adalah pemilihan bisa tahu mereka desa. Mencuri bisa aja deh. Bukunya pada kerjaan sesi bombe gara-gara nih. Bukan ada kegatnya apa dong? Cukup gunakan HP di suara tak mau di TPS karena itu menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Bukan cuma kewajiban agama yang mesti dilaksanakan, tapi kewajiban negara menggunakan hak pilih kita. Tapi kalau digopuk, menonton itu baru tetap PP. Tidak ada suara anak. Oke.
perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Memilih pemimpin itu penting. Penting. Rasul saja itu menjadi pemimpin perang, ada pemimpinnya. Tiap orang serta-merta tidak ada pemimpin. Itu sebut saja. Coba bagi perhatian Tuhan semut keluar ya. Bunda apa yang kata itu dia berkerumun sama-sama. Ada pemimpin ada yang mana? Yang paling besar. Sama dengan dulu kita, masa manusia tidak ada pemimpinnya, maka mari kita pilih pemimpin. Yang menurut kita baik. Yang mana yang baik? Yang baik itu adalah yang mengurus agama. Kenapa? Karena pemimpin itu mestinya diharapkan untuk memimpin agama kita. Kalau kita pilih yang tidak agama, maka yang tidak percaya hancur. Nah, alhamdulillah melalui kesempatan yang berharga ini, yuk mari kita sama-sama hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang persoalan-persoalan kecil menurut masuk masjid, masuk WC, makan sambil duduk, jangan berdiri, minum jangan berdiri. Yang menjauh ke makam mayat, ya jadi jauh. Kadang-kadang kita lalaikan itu. Tidak usah jauh-jauh kita mau sahabat sholat tahajudnya Rasulullah. Sholat tahajudnya Rasulullah luar biasa sampai berdarah-darah lututnya. Karena sujud di hadapan Allah. As-sambai Rasulullah Tibru Aisyah. Al-Bawiyah As-sambayatnya Rasulullah. At-Tibru Aisyah Al-Bawiyah As-sambayatnya Rasulullah. At-Tibru Al-Bawiyah As-sambayatnya Rasulullah. Dan Aisyah, ya Rasulullah, angapa tuh menjadikan kesampaian itu? Padahal kan sudah dijamin masuk surga, diampuni dosamu. Tapi kenapa sholatmu Masya Allah? Apa jawaban Rasulullah? Saya ingin banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Saya ingin banyak-banyak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena itu sampai digawakan untuk syukur bagi dan keletakan. Inna a'tainakal kautsar. Sudah karena keletakan saat ini masunna jaina. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikan salat untuk bersyukur. Jadi aku sambayang untuk syukur kepada Allah. Fasholli li rabbika. Jadi pun atas sambayang berarti taubat syukurna. Pun atas sambayang berarti taubat syukurna mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi dia teman-teman yang umat Islam, nah di kalender Islam, KTP na Islam, tapi na bawa yang sambayang. Ibu-ibu kebenaran yang berpestaya, dan sana kabupaten sambayang. Menarati mau sekarang 16 oleh ini dan saya rumah tiba di bulan. Kadang-kadang ada pun sambayang. Mulai akan ada sampai pemotret pemaribalan sampai itu. Jadi alhamdulillah. Tapi biasanya ada sudah sambayang, kasih kalau siap. Menangis. Ada yang sedang kalau nak karena masih ada kalau benar biasanya anak-anak di lampiran. Lebih ni kerana sekali lagi pilih mana perasaan mana. Tapi pilih tak, lagi pilih mana? Anak ni kopi, ajar cinta, mahabatnya nak tu sesuatu ini kursi, tidak ada mana. Nangis nak ada cinta. Nah, persoalan-persoalan seperti ini yang kadang-kadang kita lakukan. Jangankan kita yang sunnah-sunnah, yang wajib saja kadang-kadang kita lalaikan. Maka melalui kesempatan yang berharga ini, yuk mari sama-sama kita kembali renungi diri kita. Dinangis sekali kita tidak ketiak kemarin, tapi kan itu jadi sekali. Kembali pengusian agama. Sahabat untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang persoalan-persoalan kecil kalian. Karena kadang-kadang persoalan kecil ini adalah yang kadang-kadang kita lalaikan. Padahal luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu juga sunnah sebelum saya ini sunnah yang kadang-kadang kita lalaikan adalah bertemu dengan saudara-saudara kita, mari kita ucapkan salam. Jangan bilang, Ustaz, waktu naik Ustaz. Halo Ustaz. Apa salahnya bilang? Assalamualaikum Ustaz. Anda biasa sebut wajah Ustaz. Halo Ustaz, waktu naik Ustaz. Mari karena sahabat ini, tapi tak apa salahnya berikan assalamualaikum supaya nggak pakai pahala. Jangan bilang halo bro, halo coy. Assalamualaikum. Sunnahnya Rasul menjelang tidur dia perbanyak istighfar. Astagfirullah. Cukup dalam hati perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang lebih pendek astagfirullah. Tidak ada yang lebih pendek dari itu.
Ini biasa ibu kejaya tak apa anak-anak. Astaga, astaga, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang ada sunnahnya astagfirullah, bukan astagfirullah. Sampahnya. Dan sunnah-sunnah yang seperti ini yang kadang-kadang kita lupa. Maka melalui kesempatan ini, yuk mari kita kembali hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kecil-kecil. Kenapa? Karena yang besar-besar lahir dari hal-hal yang kecil. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil, karena yang kecil inilah yang kadang-kadang menjadi batu loncatan untuk mendapatkan hal-hal yang besar. Jadi kepala desa tidak mungkin jadi kepala desa yang baik kalau tidak pernah melewati tangga-tangga sulit. Atau mau jalan, atau mau ngapa itu pasti ada. Jadi bupati, jadi gubernur, presiden, apalagi pasti banyak yang mencepat. Maka untuk mendapatkan hal-hal yang besar harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan mari kita biasakan dari sekarang hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi dan rugi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa dalam lindungan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sangat salut dan luar biasa kepada Ikramul Haq yang menjadi pelopor dari kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Maka jangan pernah turunkan semangat tambah lagi. Insya Allah kami akan siap mendukung untuk itu. Mari kita dukung anak-anak kita untuk berkreasi. Kenapa? Karena di masa muda mereka ini yang seperti kita harapkan 20 tahun, 30 tahun ke depan untuk memperbaiki dan dipanggil masyarakat. Dan insya Allah saya yakin dengan seyakin-yakinnya di Ikramul Haq inilah akan lahir benih-benih baru yang kita harapkan untuk menjadi pelopor kebaikan dalam agama kita. Insya Allah. Amin amin ya Rabbal. Ambil cucian di rumah Desi cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kasar mohon dimaafkan karena saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Kalau masih pengen lihat ceramah saya secara televisi setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Jumat di TV jam 6 pagi dalam program puasa dan tafsir tausiah pagi. Insya Allah saya Ustaz juga Jusri Gama akan selalu menyambut dan menyapa pada kita dengan tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan besok lusa kita kembali bertemu oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, berikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa memperbanyak kebaikan kita, memperbaiki kehidupan kita, dekatkan diri kita kepada agama kita, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar apa? Agar Allah menurunkan rahmat kepada kita semua insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hadarullah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.